Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya mau nyalain kamera dulu. Ya, kami dari kelompok 4 pendidikan pendidikan kewarganegaraan yang diasuh oleh Bapak Imade Suwanda selaku dosen pembimbing. Di sini kami akan memaparkan tentang pendidikan anti korupsi. Anggota kami ya ada Mbak Winda Pradita, ada Mbak Karina Puji Rahayu, ada Mbak Iswatin Wahyu, ada Mbak Naila Alvin, dan saya Akbar Alif Maulana. Lanjut ke latar belakang. Saya akan memaparkan latar belakang, yaitu Indonesia saat ini sedang menghadapi posisi yang sangat dilematis mengenai permasalahan moral yang tidak kunjung sirna. Salah satunya yaitu korupsi. Korupsi sendiri secara definisi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Hal ini perlu diatasi secara tepat sebagai wujud kesadaran kita sebagai masyarakat yang masih rindu akan kemakmuran bangsa. Oleh karena itu, KPK ditunjuk untuk melaksanakan tugas yang saat ini di zona zona yang terpuruk ini berdasarkan akibat sebab dari kasus korupsi tersebut. Maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi dan juga harus didukung penuh oleh semua pihak dalam jajaran pemerintah dan juga masyarakat. Salah satu cara paling efektif melalui media pendidikan. Melalui media pendidikan dihitung efektif karena dapat memproses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang sejak dini. Jadi proses pendidikan ini ditujukan untuk supaya penerus bangsa nanti dapat memahami atau dapat mengenal apa saja sih tentang korupsi tersebut. Proses pendidikan dilakukan untuk mengubah sikap mental yang terjadi pada diri seorang melalui jalur yang lebih tersistem dan mudah terukur. Perubahan perilaku anti korupsi yang ditanamkan sejak dini akan membentuk seseorang yang dapat mengawasi dan paham betul sebab dari perilaku korupsi tersebut. Dengan sistem pendidikan anti korupsi ini yang berisikan tentang sosialisasi bentuk korupsi, cara pencegahan, pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi, diharapkan penerus bangsa dapat memahami apa akibat yang dihasilkan dari tindakan korupsi. Pola pendidikan yang sistematik mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenan dengan korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima dan juga cara pencegahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Karina. Silakan. Mungkin Mbak Karina mengalami kendala sinyal, dapat dilanjutkan oleh yang lain terlebih dahulu. Oke, akan saya lanjutkan. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang supaya mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi yang terjadi. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi bisa diterapkan dengan 3 cara, yaitu model terintegritas dalam mata pelajaran,
model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan model pembudayaan atau pembiasaan nilai-nilai dalam seluruh aktivitas kehidupan siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan baru dalam menyemaikan kebaikan melalui lembaga pendidikan. Perlu komitmen yang kuat dan langkah yang konkret dalam menambahkan nilai kejujuran pada diri setiap generasi muda agar terbentuk pribadi yang mulia serta jujur bertanggung jawab dengan segala apa yang mereka lakukan. Dengan demikian, sekolah memiliki peranan yang besar dalam merealisasikan hal tersebut. Selanjutnya, Korupsi dalam perspektif sejarah. Jika dilihat melalui perspektif sejarah, menunjukkan dalam dimensi korupsi merupakan sebuah alur panjang yang telah lama hidup dan berkembang bersama kebudayaan masyarakat Indonesia. Praktik korupsi sudah ada sejak Indonesia dalam masa penjajahan. Praktik korupsi telah ada sejak abad ke-17 pada zaman Kerajaan Mataram Islam yang diawali dengan adanya upeti. Upeti adalah pembayaran pajak secara sukarela atau tidak mengikat. Penyalahgunaan upeti inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya korupsi. Sampai dengan kehadiran VOC dengan tujuan awal berdagang dan membawa kultur Eropa. Ternyata tidak membawa perubahan yang berarti dalam rangka mereduksi penyalahgunaan upeti. Dalam praktiknya, korupsi pada zaman VOC bertujuan untuk menjatuhkan lawannya. Seperti bupati yang sedang memerintah pada saat itu akan dijatuhkan dengan diberitakan isu-isu korupsi. Bupati memperoleh keuntungan ganda dengan tindakan menguntungkan diri sendiri dan memeras rakyatnya. Menurut pandangan Rahayu dan Semma, bahwa alasan bupati korupsi karena belum ada satuan hitung yang standar saat itu. Di samping rincian barang-barang yang pantas dikenakan pajak juga masih kabur, namun tetap dianggap sebagai cikal bakal korupsi. Setelah jatuhnya bupati tersebut, maka digantikan oleh orang yang tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Dalam perspektif sejarah menunjukkan dalam dimensi korupsi, kebudayaan yang telah mengurat akar tersebut sulit untuk diberantas. Untuk itu, sebagai antitesisnya juga harus dihadapi dengan budaya anti korupsi pula. Budaya anti korupsi setidaknya dapat digunakan untuk mengurangi sedikit demi sedikit perilaku korupsi yang terdapat di negara Indonesia. Slide selanjutnya. Sebab-sebab korupsi. Sebab-sebab korupsi ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sebab korupsi, sebentar. Faktor internal penyebab korupsi adalah pertama, sifat tamak atau rakus dari manusia. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Dan yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Kemudian faktor eksternal penyebab tindak korupsi adalah yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang kedua adalah dari faktor hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi. Dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain dari lemahnya penegakan hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah
tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas, sehingga menimbulkan multitafsir, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain. Yang ketiga, dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka, seorang akan mudah untuk melakukan tindak korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Yang keempat adalah faktor organisasi. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi 1. Kurang adanya teladan dari pemimpin. 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. 3. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Yang keempat, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Yang kelima, lemahnya pengawasan. Slide. Selanjutnya yaitu ada strategi pemberantasan korupsi. Dalam rencana strategis atau Renstra, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2004 sampai 2007, strategi-strategi yang digunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia, mulai dari kelembagaan atau internal sampai pada peran masyarakat, terdapat 4 strategi antara lain. Yang pertama, strategi pembangunan kelembagaan. Strategi pembangunan kelembagaan ini memiliki tujuan untuk mencapai terbentuknya suatu lembaga komisi pemberantasan korupsi yang efektif. Kemudian, yang kedua, terdapat strategi penindakan. Strategi penindakan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Strategi ini lebih terfokus kepada level peradilan dan merupakan wilayah yang beresiko tinggi untuk disentuh publik secara luas. Kemudian yang ketiga, terdapat strategi pencegahan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pencegahan ini adalah terbentuknya suatu sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Pihak yang lebih banyak dilibatkan dalam strategi pencegahan ini adalah pemerintah, penegak hukum, legislatif, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta komisi pengawasan dan tidak melibatkan publik umum. Selanjutnya ada strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi ini adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Dalam pelaksanaannya akan diperkuat dengan kampanye anti korupsi dan pergerakan masyarakat. Lalu, pihak-pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan strategi ini yaitu ada masyarakat umum, organisasi masyarakat, akademisi, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Slide selanjutnya. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang ketiga ranah pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Bloom, yaitu pengembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa.
Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ada 9 nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat, dan mandiri. Nilai-nilai ini sebenarnya sudah ada di masyarakat sejak zaman dahulu, yang dimuat secara jelas dalam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila, namun mulai tergerus oleh budaya konsumerisme yang dibawa oleh arus modernisasi dan globalisasi. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah perlu memperhatikan beberapa hal terkait. Di antaranya adalah yang pertama adalah pengetahuan tentang korupsi, yang kedua pengembangan sikap, ketiga perubahan sikap, empat perspektif moral dan konvensional, dan yang kelima pengembangan karakter anti korupsi. Baik, saya menjelaskan yang pertama, pengetahuan tentang korupsi. Untuk memiliki pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi, siswa perlu mendapatkan berbagai informasi yang terutama informasi yang memungkinkan mereka dapat mengenal tindakan korupsi dan juga dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Untuk itu, pembahasan tentang kriteria, penyebab, dan akibat korupsi merupakan materi pokok yang harus diinformasikan kepada siswa. Yang kedua, pengembangan sikap. Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap siswa. Sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan, dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut. Kesemua elemen di atas saling berhubungan dan saling bertukar tempat, misalnya reaksi afektif dibayangi oleh perilaku yang biasa dilakukan oleh siswa. Karena itu sikap yang pro pada korupsi bukanlah sebuah kategori saja, melainkan juga mengandung hal lainnya. Yang ketiga, perubahan sikap. Merubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya merupakan pekerjaan dan tugas yang tidak gampang dan terkadang menimbulkan rasa frustasi, apalagi jika sikap yang telah dimiliki tersebut berlawanan dengan sikap yang dikehendaki guru atau pendidik. Misalnya, sikap yang menganggap curang dalam ujian adalah hal yang biasa di kalangan siswa, atau mencontoh tugas kawan untuk diakui sebagai tugas sendiri merupakan hal yang lumrah. Hal ini akan berlanjut terus dengan sikap terhadap fenomena dalam masyarakat seperti menyogok polisi karena melanggar peraturan lalu lintas dan lain sebagainya. Pendidikan anti korupsi ini menghadapi sikap seperti ini perlu untuk dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar anti korupsi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber. Misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki siswa dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melalui permainan atau parodi. Yang keempat, perspektif moral dan konvensional. Pendidikan anti korupsi didasarkan pada pendidikan nilai yang tidak begitu membedakan secara tegas antara dua regulasi sosial, yaitu moralitas dan konvensi. Dalam perspektif moral, perilaku yang baik dikatakan baik secara diterima secara universal dan merupakan kewajiban semua orang tanpa melihat apa yang dipikirkan orang secara individual. Selanjutnya, dari perspektif moral, suatu tindakan dinilai sebagai baik atau buruk dengan melihat pada konsekuensinya. Apakah tindakan itu menyakitkan bagi orang lain, atau membawa kerusakan, atau melanggar rasa keadilan bagi semua orang. Selanjutnya, kualitas suatu tindakan mungkin ditentukan oleh niat seseorang. Suatu tindakan tidak dapat diterima jika niat atau maksud perlakuannya itu buruk. Meskipun pada suatu situasi hasilnya tidak jelek atau buruk, dan sebaliknya dapat dipertimbangkan jika niatnya baik meskipun hasilnya gagal. Yang kelima, pengembangan karakter anti korupsi.
Pendidikan anti korupsi bukanlah seperangkat aturan perilaku yang dibuat oleh seseorang dan harus diikuti oleh orang lain. Sebagaimana halnya dengan kejahatan lainnya, korupsi juga merupakan sebuah pilihan yang bisa dilakukan atau dihindari. Karena itu, pendidikan pada dasarnya adalah mengkondisikan agar perilaku siswa sesuai dengan tuntutan masyarakat, agar perilaku tersebut dapat menjadi karakter siswa. Selanjutnya, lihat. Kesimpulannya, pendidikan anti korupsi merupakan kebijakan pendidikan yang tidak bisa lagi ditunda. Pelaksananya di sekolah secara formal, jika dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dalam jangka panjang pendidikan anti korupsi akan mampu berkontribusi terhadap upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi. Bagaimana pengalaman negara lain melalui pendidikan anti korupsi, diharapkan generasi masa depan Indonesia memiliki karakter anti korupsi sekaligus membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi. Karakteristik dari pendidikan anti korupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan moral. Oleh karena itu, pembelajaran anti korupsi tidak dapat dilaksanakan secara konvensional, melainkan harus didesain sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi, dan konasi siswa mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan. Selanjutnya, Mbak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.